Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya mulai mau membagikan ya, bagaimana caranya untuk mengukur ketinggian liner buring yang bisa menyebabkan kompresi bocor. Maksud kompresi bocor itu adalah ketika ini ditutup pakai packing head, klep sama head. Ini si kompresi ketika langkah kompresi dia jebol ke sini, sedangkan ini adalah jalur air. Ini diantaranya bekas-bekasnya ya, ini bekas-bekas hitam, pecak-pecak hitam seperti terbakar. Nah, ini liner yang aslinya ya, dari kemarin saya sudah memberitahukan. Kemudian kalau saya itu selalu mengangkling, apa ya, bahasa bahasa Jermannya itu angkling. Di angkling tuh dibikin sedemikian rupa ya, jadi nggak ada seret, nggak ada kalimat seret di dalam liner luar ya. Ini liner dalamnya, liner luarnya. Nah, ini harus diangkling dulu. Kita ukur sekarang. Ini pistonnya sudah saya siapkan juga. Ini harus benar-benar pluk. Nah, jadi pengukurannya tepat. Setelah ini yang lama ya. Ini liner buring yang lama dan dia sempat overheat ini. Overheat juga, ngebul juga. Ini yang plat DK yang punya bos Surabaya ya. Kita sekalian untuk edukasi buat teman-teman yang sering ngoprek-ngoprek ya Carnival. Bisa juga diganjal di sini. Bisa, itu cara cepatnya, cuman lebih akurat diganti saja. Makanya kalau overheat pengerjaannya lumayan lama untuk yang sudah parah linernya. Kalau yang masih bisa diantisipasi, masih bisa diganjel dari bawah sini. Yang penting tidak lebih dari 0,05 ketika menggunakan pulang ya. Itu aduh. Nah, ini kalau nggak pas liner gini harus pas. Nah, ini diangkling sudah. Sekarang kita coba ukur menggunakan fuller 0,05. Seperti kertas ya, tipis banget. Ini kita ukur liner yang sudah ambles. Mau bikin jemuran pakai tali itu tambang. Ini kan 0,05 kita ukur di sini ya, yang termudah saja, karena kalau alat ukur yang khusus itu mahal. Ini nggak masuk, perbedaannya itu. Jadi intinya antara blok mesin dengan linernya, karena linernya ini pernah overheat, jadi ini yang kalah bagian dalamnya, masuk dia. Nah, ini nggak mau dia. Antara liner dengan blok sudah sama. Itu yang saya maksud, liner ambles, kompresi bocor tuh ini. Kemudian ini adalah liner asli bawaannya, boleh dibilang ini liner titik 1 ya. Ada titik 1 itu asli bawaan Carnival Sedona. Kemudian ada liner titik 2 itu punya Thailand ya, mungkin yang ex Singapura pakai nomor 2 titik 2 ya. Dan ini yang titik 3. Perbedaannya di sini dia lebih tinggi. Ini yang titik 3. Walaupun di sini ambles ya, kita coba di sini pun ambles. Aduh, sebentar. Kita pure ya, nggak ada editan, nggak ada editing, betul-betul murni. Di sini pun tetap ambles. Ini kurang bersih nih. Sini ya, tadi udah ambles, kita ukur. Sekarang kita ukur yang pakai titik 3. Kita ukur apakah dia lebih tinggi ataukah sama. Pluk. Nah, kita raba pun sudah terasa dia lebih tinggi. Jadi kalau ini yang titik 1 sudah ambles, maka harus diganti dengan yang titik 3. Tadi kita ukur dia rapat semua. Kalau kita pakai titik 3, perhatikan coolernya harus bisa masuk di blok mesin. Nah, ini ternyata bisa masuk, berarti layak digunakan. Dan ini pun masuk, berarti layak digunakan. Ketika masuk liner dia ketahan. Jadi liner ini harus lebih tinggi, kurang lebih 0,05 menggunakan puller ini ya. 0,05 bukan 0,5 tapi 0,05, paling tipis. Jadi tingginya hanya 0,05. Kurang dari 0,05 dia kompresi bocor. Lebih tinggi dari 0,05 maka air bisa bercampur karena terlalu tinggi di sini. Ketika terlalu tinggi, semisal linernya ini masih standarnya, dia tidak ambles, diukur bagus, tapi
diganti liner yang titik 3, udah pasti naik sini. Begitu dipres, melejit packingnya, nyampur airnya. Bisa jadi dari sini dia naik masuk ya, karena presurnya air juga kencang, presurnya oli juga keras gitu ya. Ini titik 3, berarti titik 3 lebih muncul daripada titik 1. Nanti cara pemasangannya adalah masukkan dulu ini. Nah, ini dimasukkan dulu ya, boleh masang ring dulu, boleh tidak, baru nanti ini stangnya dimasukkan. Kemudian perhatikan juga tentang titik ini, titik yang ada pada stang pistonnya ya. Ini ada tipe D, ada tipe C, tentunya diameternya sama, cuman saya abaikan soal itu. Nah, ada yang titiknya begini. Jadi yang harus diperhatikan bukan titik yang di piston, tapi titik yang di batang piston, stang pistonnya, batang toraknya ya. Ini kalau penghadapnya salah, ini nanti biasanya seret pada truk asnya, pada metalnya seret. Kalau ada yang seret, tinggal dicari yang seret yang nomor mana, kemudian dibalikan, berarti minta